Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Islamia Saleh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bakteri Pseudomonas sp. Yang pertama yaitu pengertian. Pseudomonas sp merupakan bakteri hidrokarbonaklastik yang mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon. Keberhasilan penggunaan bakteri Pseudomonas dalam upaya bioremediasi lingkungan akibat pencemaran hidrokarbon membutuhkan pemahaman tentang mekanisme interaksi antara bakteri Pseudomonas sp dengan senyawa hidrokarbon. Yang kedua yaitu spesies. Adapun beberapa spesies Pseudomonas seperti Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas sp, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas strigae, dan Pseudomonas stutzeri. Yang ketiga yaitu morfologi. Genus Pseudomonas terdiri dari sejumlah bakteri gram-negatif, aerob, bergerak dengan flagel, katalase positif, oksidase positif, bersifat patogen oportunistik, yaitu memanfaatkan kerusakan pada mekanisme pertahanan inang untuk memulai suatu infeksi dan menyebabkan infeksi pada manusia dengan ketahanan tubuh yang menurun. Bakteri berbentuk batang berukuran 0,62 mikrometer, bergerak aktif dengan flagel monotrika atau flagel tunggal pada kutub, tidak berspora, tidak mempunyai selubung, dan bersifat gram-negatif. Yang keempat yaitu sifat biakan. Tumbuh secara obligat aerob pada pembenihan gizi sederhana pada suhu 370 derajat Celcius sampai 420 derajat Celcius. Suhu optimum untuk pertumbuhan Pseudomonas adalah 420 derajat Celcius. Bakteri ini mudah tumbuh pada berbagai media pembiakan karena kebutuhan nutrisinya sangat sederhana. Bentuk koloni bulat, tapi tidak rapi, transparan, tidak memperlihatkan warna hijau ada atau berperan dalam infeksi campuran. Kuman ini menyebabkan infeksi luka, termasuk luka bakar, membentuk nanah yang berwarna biru hijau, meningitis bila dimasukkan dengan pungkis lumbal, dan infeksi saluran air kemih bila dimasukkan oleh kateter dan alat-alat dalam larutan. Yang kelima yaitu struktur antigen. Pseudomonas dapat dibedakan secara serologi dengan antisera polisakarida dengan kepekaan terhadap siosin. Sebagian besar Pseudomonas yang dipisahkan dari infeksi klinis memproduksi enzim ekstraseluler, termasuk protease dan 2 hemolisin, sebuah fosfolipase C yang tidak tahan panas dan glikolipid pada tahan panas. Pseudomonas memproduksi eksostosin A yang menyebabkan nekrosis jaringan dan jika bentuk murni disuntik pada binatang bisa mematikan. Selanjutnya yaitu patogenesis. Pseudomonas menjadi patogenik hanya jika berada pada tempat dengan daya tahan tidak normal. Misalnya, di selaput lendir dan kulit yang rusak akibat kerusakan jaringan. Bakteri menempel dan menyerang selaput lendir atau kulit, menyebar dari tempat tersebut dan berakibat penyakit sistemik. Antitoskin A ditemukan dalam beberapa serum manusia, termasuk serum penderita yang telah sembuh dari infeksi yang berat. Lipopolisakarida mempunyai peranan sebagai penyebab timbulnya demam, shock, oliguria, dan leukositosis. Adapun diagnosis laboratorium, spesimen dari luka kulit, nanah, darah, cairan spiral, sputum, dan bagian lain diambil sesuai tempat infeksi. Hapusannya, batan garam negatif sering dilihat dari hapusan. Tidak ada karakteristik morfologi spesifik yang membedakan Pseudomonas dari enterik atau batang gram negatif lainnya. Adapun biakannya, spesimen ditanam pada lempeng, agar darah dan media diferensial yang biasanya digunakan untuk membiakkan bakteri batang gram negatif enterik. Selanjutnya yaitu medium pertumbuhan di laboratorium.
Spesimen ditanam pada lempeng agar-dara dan media diferensial yang biasanya digunakan untuk pembiakan bakteri batang gram negatif enterik. Pseudomonas dapat tumbuh pada berbagai media karena kebutuhan nutrisinya sangat sederhana, dan Pseudomonas tumbuh cepat pada sebagian besar media tersebut, tetapi mungkin tumbuh lebih pelan dibandingkan enterik. Itulah tadi pembahasan mengenai materi bakteri Pseudomonas sp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.